Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Suami dokter kandungan, malam pertama dibuat merinding. Hari keempat cerai, ternyata anunya. Bagi wanita, cerita ini layak dijadikan pelajaran. Menikah bukan hanya soal menikah, punya pasangan, dan mengalir begitu saja. Tapi harus dipikirkan secara matang. Bukan saja karena umur, tapi banyak hal harus disepakati. Namun paling penting dalam sebuah pernikahan, yakni rasa kasih sayang untuk bersama, untuk berjuang bersama dan saling menjaga. Dilansir dari The Reporter, seorang wanita di Malaysia menikah dengan dokter kandungan. Tapi baru saja malam pertama, dia dibuat merinding, dan di hari keempat malah minta cerai. Berikut kisahnya. Melihat usiaku yang menginjak 29 tahun, akhirnya aku menyetujui perjodohan ini. Saya menerima lamaran seorang pria dan kami sepakat untuk menikah tanpa proses saling mengenal lebih dalam. Kami cuma saling mengenal 2 bulan saja sebelum menikah, tapi kami hanya pergi berkencan sesekali saja. Sesungguhnya dia memiliki tampang yang lumayan, tingginya juga oke. Hingga saya berjumpa dia, kami secara cepat segera jatuh cinta. Apakah itu cinta atau sekedar rasa kagum? Kami seumuran. Dia seorang dokter kandungan yang dikelilingi banyak wanita dan mengetahui seluk-beluk dalamnya. Sebelum menikah, kami juga seringkali chatting serta telepon. Terkadang kami pergi makan atau melihat bioskop sepulang kerja. Meskipun dia orangnya tidak banyak omong, namun dia begitu perhatian, serta saya begitu tersentuh olehnya. Aku pun jatuh cinta kepadanya. Di hari pernikahan kami, semua orang mengatakan selamat serta mendoakan supaya kami bahagia. Saya betul-betul terasa begitu mujur waktu itu. Tapi ketika malam hari, saya dibuat merinding oleh tingkahnya. Dia mendadak dingin. Sikapnya yang selama ini perhatian mendadak beku. Bahkan malam itu, ketika saya begitu cantik dan wangi, saat saya mengajak bercinta, ia hanya menatap saya. Ia seakan tidak menunjukkan ketertarikannya. Saya capek, besok saja kita. Malam ini saya tak ada niat begitu, tuturnya. Saya kaget mendengar jawabannya. Pada akhirnya, malam itu kita tidur masing-masing. Sambil tidur, saya merasa ini hal aneh. Mengapa pria ini tidak mau melakukan hubungan intim? Padahal sewaktu kami bertemu, saya sering menangkap basah matanya melihat bagian pribadi saya. Esok harinya semua seakan normal. Tapi ketika malam harinya, akhirnya ia memberanikan diri mencumbuiku. Namun lagi-lagi gagal, ia mendadak menghindar dan mengaku capek. Saat malam ketiga, kejadian yang sama kembali terulang. Saya marah besar karena dianggap sekedar pajangan. Bahkan malam itu, dia tidur di luar karena tak tahan bertengkar dengan saya. Ketika malam keempat, akhirnya semua rahasia terbongkar. Saya seakan tak percaya jika suamiku adalah seorang gay. Malam itu, aku tak lagi berharap ia akan mengajakku bercinta. Tapi tiba-tiba, dia mendatangiku. Sebagai istri yang baik, aku menurutinya. Aku berusaha melayani dia sepenuhnya. Tapi ketika semua siap dan tinggal ia memasukkan anunya, dia kembali mundur dan mengaku dengan jujur jika dia adalah seorang gay dan selama ini berjuang keras untuk menjadi pria normal. Dengan pasangan gaynya, dia biasa berperan sebagai wanita. Karena itu, ia sulit untuk melakukan itu. Betapa hancur hati ini. Tampilan luar begitu gagah, tapi dalamnya bikin wanita kecewa. Akhirnya esok harinya, aku memilih bercerai. Aku kembali semua barang,
Aku bilang dengan ibu bapaknya jika kami tak bisa bersama. Dia hanya termenung, bahkan wajahnya tertunduk. Mulai sejak keluar dari tempat tinggalnya hari itu, saya sangatlah lega. Saya pikir, meskipun tidak ada cowok yang cinta sama saya dapat menyukai diriku sendiri. Wanita tidaklah perlu tergesa-gesa menikah. Kamu mesti yakinkan dia memanglah orang yang pas. Wanita tidaklah perlu menikah cuma untuk menikah, atau kamu juga akan menyesal di masa datang. Hanya dalam waktu 3 bulan, saya mendengar dia dijodohkan dengan banyak wanita berbeda, namun tak ada yang pas. Akhir-akhir ini, dia bahkan juga mulai mendekatiku sekali lagi, serta memohon maaf. Dia membelikanku bunga serta hadiah, bahkan juga menyebutkan menginginkan rujuk kembali. Namun kesempatan ini dengan berani membuat saya menampiknya. Namun mamaku menyebutkan, bila dia betul-betul beralih, telah sepantasnya saya beri dia sekali lagi peluang. Namun bagaimana saya menyepakati diriku melakukan hal tersebut? Apa saya memang mesti memberikan peluang sekali lagi? Istriku sangat malas, masak saja tak mau. Saat cerai dan tahu kenyataan ini, aku menangis penuh sesal. Aku sudah menikah selama 5 tahun. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta kami datangnya tidak gampang, sehingga aku sangat menghargainya. Tidak peduli istriku mau apa, aku selalu berusaha untuk mengabulkan. Itu karena aku sangat mencintainya. Setelah menikah sampai melahirkan anak, istriku selalu bekerja keras. Jika kami bertengkar, kami selalu saling mengalah sehingga hubungan kami selalu baik-baik saja. Anak pertamaku akhirnya telah lahir. Semenjak itu istriku berhenti bekerja. Namun ibuku tidak suka dengan keputusan tersebut. Ia selalu protes akan hal itu. Menurutnya, seorang istri juga harus bekerja dan membantu suaminya mencari uang. Hubungan ibu dan istriku memang kurang baik. Aku hanya bisa jadi penengah mereka. Aku sering serba salah, kadang kiri, kadang kanan, susah, dan tidak ingin membela siapa-siapa. Sejak itu aku memutuskan untuk pindah rumah dan tidak tinggal lagi bersama ibuku. Kupikir mereka bisa lebih akur jika tidak bertemu setiap hari, namun belum berarti masalah sudah selesai. Sebenarnya aku tidak mengerti seperti apa hubungan istri dan ibuku. Entah kenapa, istriku semakin lama semakin malas, bahkan masak saja tidak mau. Anak-anak yang harus makan di luar. Inilah salah satu masalah yang sering menjadi bahan pertengkaran ibu dan istriku. Aku hanya bisa bertahan demi 2 wanita yang paling penting dalam hidupku. Aku juga sering bertanya pada istriku, kenapa dia tidak masak? Tapi jawabannya selalu, ya sudah, kamu yang urus anak, aku yang pergi kerja. Mendengar kalimat ini, aku tidak tahu bagaimana cara menangani atau menjawabnya. Sejak tahun lalu, ibu dan istriku semakin tidak akur. Bahkan mertuaku juga sering datang khusus karena hal ini. Katanya aku tidak baik kepada putrinya. Padahal pada kenyataannya bukan seperti itu. Bulan 5 lalu, aku pergi dinas kerja selama 3 bulan. Pada 3 bulan ini, aku tidak pernah pulang ke rumah. Istriku jarang telepon aku duluan. Selama beberapa bulan ini, ia hanya telepon 2-3 kali. Itu pun untuk minta uang. Akhirnya sudah bulan Agustus dan aku bisa pulang ke rumah. Aku sudah kangen istri dan anakku, tapi aku mendapati rumah yang berantakan. Aku bertanya-tanya, bagaimana rumah bisa kacau balau begini? Istriku kan tidak kerja dan seharian di rumah. Istriku tidak menjawab. Mukanya tampak kucel dan kusam. Aku marah bukan main. Kita akhirnya bertengkar. Tidak kusangka hal selanjutnya yang kami lakukan adalah bercerai. Istriku juga menyerahkan hak anak kepadaku dengan begitu saja. Ia bilang ia hanya ingin hidup yang damai dan butuh ketenangan. Cerai? Tidak kusangka aku akan cerai dengan istriku. Sudah beberapa bulan setelah kami cerai, aku tetap merasa kosong dan tidak bahagia. Seringkali aku kangen dengan istriku. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu kami telah bercerai. Suatu hari teman istriku menghubungi aku dan memberitahu bahwa istriku telah masuk ke rumah sakit. Aku buru-buru menuju ke rumah sakit. Perasaanku sangat kacau dan gelisah. Sakit apa dia? Aku melihat seorang wanita yang sangat kurus seperti bukan istri yang aku nikahi dulu. Ia menatapku dan mulai menangis. Saat itu aku baru tahu, ternyata setelah istriku melahirkan anak, ia mengidap infeksi pasca persalinan. Selama ini aku tidak tahu bahwa pinggangnya sering sakit dan ia juga tidak pernah memberitahuku. Temannya berkata bahwa aku yang menghidupi satu keluargaku sehingga dia tidak berani memberitahu aku tentang penyakitnya ini. Katanya, istriku sedih karena dia tidak bisa membantu dan takut butuh uang yang besar untuk berobat. Istriku tidak ada tenaga untuk melakukan apa-apa sehingga rumah menjadi berantakan. Detik itu aku merasa duniaku hancur. Bagaimana aku bisa tidak tahu bahwa selama ini dia sakit? Mengapa aku kurang memperhatikannya? Kenapa aku dengan spontannya marah-marah minta cerai? Aku sungguh menyesal dan terus menyalahkan diri sendiri.
Aku sadar bahwa istriku sangat perhatian denganku. Ia takut membebaniku sehingga ia menyimpan rahasia tersebut. Malah aku yang kurang perhatian dengannya. Mulai dari sekarang, aku akan menemaninya selamanya. Aku akan lebih memperhatikannya. Aku akan lebih menyayanginya. Kedengarannya seperti sebuah cerita, namun kenyataannya banyak sekali kasus seperti ini di dunia. Banyak wanita yang terkena infeksi pasca persalinan setelah melahirkan. Penyakit ini sulit diobati. Cinta tidak kasat mata. Cinta yang tulus tidak dapat dilihat, diukur ataupun didengar. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang paling dalam. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.